Mungkin pada saat ini ketika pandemik ini banyak sekali orang-orang kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan dan berharap, bertekun di dalam firman-Nya, Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang mengajarkan selalu, dan Roh Kudus juga memberikan kedamaian dan damai sejahtera. Kita bersyukur. Kita lihat di Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yes, amin. Jadi kita percaya. Mungkin di saat-saat begini, di dunia ini banyak sekali kehilangan damai sejahtera. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya, bahwa kita mempunyai damai sejahtera, sukacitanya tidak pernah habis. Tidak pernah habis sepanjang musim kehidupan kita. Dan tidak dikatakan damai sukacita kalau punya harta berlimpah, kalau punya Kang Tao, kalau punya popularitas dan juga terkenal dan juga ataupun jabatan yang tinggi, bukan. Tapi hanya dengan memperhatikan firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, Tuhan itu menggenapi. Pertama, kita percaya Tuhan akan menggenapi janji ini. Dan juga kedua, Tuhan akan menyanggupkan janji ini. Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan, damai sejahteranya tidak pernah habis, seperti sungai yang tidak pernah kering, dan juga gelombang kebahagiaannya yang tidak pernah berhenti. Saya percaya, saya dan teman-teman ketika bertekun dan berharga untuk Tuhan di malam, di tengah-tengah orang tertidur lelap, kita mau untuk Tuhan, janji ini akan dipenuhi, akan diberi sama Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus menghibur dan menolong. Teman-teman, kita tidak bisa kalau kita tidak menghadirkan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Yang Roh Kudus ini menolong, menghibur dan menguatkan dan memberikan kita jalan keluar di dalam badai yang melanda dunia ini. Mungkin sering bertanya kapan masa ini berlalu. Tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, indah pada waktunya, sehingga kita jangan sampai kehilangan damai sukacita ini. Di 2 Timotius 3 ayat 5, mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Ya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dunia ini jangan sampai kita terbunuh sama mereka. Karena kadang secara lahiriah mereka ikut Tuhan. Tapi masih dunia. Masih dengan tubuhnya, jasmaninya dunia. Masih mengandalkan kekuatan sendiri, tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Walaupun sudah tahu firman, belum tentu Tuhan melihat hati. Jadi secara lahiriah orang dunia itu ikut Tuhan, tapi tubuh jasmani saja. Jangan sampai seperti itu.
Saya percaya saya dan saudara dan teman-teman tidak ada yang seperti itu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sepenuh hati, maka segala sesuatunya ditambah-tambahkan daripadamu. Pandemi ini ada dampak positifnya, di mana kita mengandalkan Tuhan. Kita melihat positifnya, di mana mengubah hidup kita terus berdoa, tekun berdoa, tekun baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kita lakukan itu. Saya pun merasa kehilangan yang setiap hari berdoa, yang setiap hari doa syafaat. Rosong, rasa ingin terus ingat. Puji Tuhan, di DSC ini terus setia. Bahkan malam-malam ini terus ada. Supaya membangkitkan roh, membangkitkan juga tubuh kita. Yang biasanya mungkin mulut ini gak bisa direm, gak bisa perkatakan yang tidak baik, yang perkatakan sakit. Tapi melalui doa dan doa siap dan firman yang setiap hari ditabur di PA Blessing oleh Mami Iren, Tuhan menumbuhkan kehausan, kerinduan, kelaparan akan firman Tuhan. Benar gak teman-teman? Amin? Ada amin? Saya percaya semua pasti haus dan lapar akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan terus ditabur di doa syafaat seharian kemarin, menantikan terus firman itu. Jadi ada sisi positifnya pandemi ini. Kita mengubah hidup kita, mengubah style kita, gaya hidup kita untuk dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memandang Tuhan. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Saya baca ya. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Melalui firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita melepaskan dari beban yang berat. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, doa tiap hari, itu melepaskan dari beban yang berat. Karena beban itu menjadi ringan ketika kita melakukannya. Kita terus baca firman Tuhan dan melakukannya. Mari, Tuhan itu kata-kata siapa? Kata-kata, ya, itu firman Tuhan Allah sendiri. Yaitu, mari datang kepada Tuhan yang letih lesu. Mungkin pada saat ini saya dan saudara letih lesu ataupun berbeban berat. Ada permasalahan, tapi Tuhan memberikan kelegaan ketika kita membaca firman Tuhan ini. Pikulah yang kupasang, ayat 29-nya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teman-teman, setiap orang mempunyai problem, setiap orang mempunyai masalah, di mana kita nggak cari, dia mencari kita. Kalau kita misalnya kita mencari, itu berarti perbuatan dosa kita, kesalahan dari kita sendiri. Tapi masalah itu terkadang dia yang cari kita. Tapi itulah kita harus ikut Tuhan, di mana kita sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib, di mana kita masalah itu Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Masalah itu ada, tekanan itu ada untuk saya dan saudara diproses
supaya dibentuk menjadi bejana yang indah, menjadi pribadi Kristus yang sempurna, yang imannya tetap naik, bukan turun. Caranya dengan apa? Mengandalkan kekuatannya Tuhan, mengandalkannya melalui firman-Nya, dan kita belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Maka diberikan kelegaan. Mata hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kenapa saya, Tuhan? Ketika saya terus mencari Tuhan, ketika terus berdoa kepada Tuhan, walaupun sampai pagi-pagi ini, tapi masalah itu izinkan Tuhan masih ada buat saya dan saudara. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa saya? Mungkin masih ada teman-teman bicara seperti itu. Itulah, kalau masih ada dosa, itu yang kamu tabur dan itu yang kamu tuai. Tapi kalau tidak ada, Tuhan izinkan untuk memproses. Tuhan izinkan untuk kita lemah lembut dan rendah hati. Mungkin masih sombong, mungkin masih mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin masih, kalau ada orang baru baik, tapi kalau nggak ada orang, udah deh, dia masih melakukan dosa. Jiwaku akan diberikan ketenangan. Kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan. Persoalan-persoalan, masalah-masalah ini memproses kita untuk membuat kita dewasa rohani. Untuk menjadi dewasa, Tuhan izinkan masalah yang ada dalam diri kita, tekanan yang ada pada saat ini membuat kita dewasa rohani dan melihat, memandang caranya Tuhan.